Harusnya ini tahu pakai virtual background gitu. Iya, sumpah ya, Jip, demi Allah ya. Ini. Ya. Gue harusnya nggak pakai baju putih nggak sih? Cuma yang gigi gue juga. Cak, nama lu ITS 1077 nggak apa-apa? Oh iya. Hai guys, selamat datang di Ngobrol tanpa kaku with Nazifa dan Safiera. Yeay. Kayak efek tepuk tangan. Jadi akhirnya setelah sekian lama kita punya podcast perdana pertama kali seumur hidup lewat tugas nggak sih? Gila keren banget. Iya bener banget, kita dari dulu udah pengen banget buat podcast kan, tapi tuh nggak jalan-jalan. Terus dapet tugas disuruh buat podcast, langsung sikat. Seru banget emang. Kok diem? Kan lu nanya kabar gue, lu nggak nanya kabar gue. Oh iya. Jadi gimana Jip? Apa kabar nih? Kita udah lama banget gak ketemu gak sih? Kabar mah alhamdulillah baik banget nih, baik banget. Kayak apalagi sekarang setelah udah berbulan-bulan, udah hampir setahun, kita udah mau ganti tahun, kita di rumah doang. Akhirnya bisa ketemu walaupun lewat Zoom, lewat tugas prakarya yang kayak seru banget. Ini pertama kali tugasnya kayak bikin podcast. Biasanya cuma ngobrol depan kamera, ambil megang skincare gitu kan. Hai guys, gitu. Sekarang kita beneran masuk YouTube, guys, jadi artis. Hai teman-teman di rumah. Hai. Lu gimana sih kabar lu? Dompet aman dompet? Kalau buat kabar nih, baik banget. Tapi kalau dompet tuh kayak udah menipis gitu. Kayak gue nyari-nyari mana duit gue gak ada gitu. Gue bingung Kanker, harus gimana. kata orang kanker. Betul banget. Bingung gimana biar dompet gue keisi. Nah, ini lu gak ada rencana gitu coba buka usaha? Pengen sih, dulu kan kita sempet kan ada rencana untuk membuka usaha, tapi tuh malu gak bisa terrealisasikan gitu. Kayak cuma stuck sampai bikin ACC IG doang gitu kan. Itu karena kita nggak ada ide dan nggak ada tujuan gitu kan, mau buatnya apa, kebanyakan pilihan. Nah, pas banget sekarang kita ini dikasih tugas buat bikin podcast tentang peluang bisnis di masa pandemi. Cocok banget buat kalian yang mau buka usaha tapi masih bingung. Nah, gue pengen nanya nih sebelumnya, Jit. Lu tuh udah ngapain aja sih selama pandemi ini? Pandemi? Masak ya nggak sih? Masak itu kacau banget sih. Maksudnya kayak semua orang pasti kayak gitu. Yang tadinya nggak mau repot di dapur, terus kayak nggak mau karena udah bosen, akhirnya kayak masak-masak yang dari hal yang sesusah apapun sampai sesimpel dalgona itu juga dibuat kan. Ya masak, terus jadi banyak main HP sih. Udah sih gitu doang. Gabut banget. Buka TikTok ya, buka TikTok. Oh boleh, bener. Lu ngapain aja Cak selama kayak gini? Ya, gue sih masak iya. Terus gue ya itu buka TikTok, belajar. Terus ngapain lagi ya? Ya udah paling gue gitu-gitu aja mencari kesibukan yang nggak tahu mau ngapain gitu. Ya, karena gabut, tapi kan maksud gue kayak kita tuh kita sebagai pelajar, kita tuh mengandalkan uang jajan banget kan ya, namanya pelajar gitu kan. Nah setelah pandemi ini tuh kayak uang jajan tuh tipis banget. Bener banget. Gue tuh kayak bingung gitu, kayak kok ini pengeluaran doang, nggak ada pemasukan gitu kan. Belanja online ya nggak? Iya banget, sumpah ya. Gue bukan tipe orang yang dikasih duit jajan sama pandemi nih. Jadi berasa banget gitu kan mau beli barang, mau minta sesuatu gitu kayak mau minta tapi nggak penting, tapi mau beli. Jadi kayak dan pengen banget gak sih jadinya buka usaha. Iya, gue tuh pengen banget bisa beli sesuatu tapi pakai duit sendiri, hasil sendiri gitu loh. Nah, sebelum kita bikin podcast ini tadi kita juga udah research banyak ada beberapa peluang bisnis yang worth it buat dicoba selama pandemi kayak gini. Itu ada. Nah, peluang bisnis yang pertama itu makanan ya, makanan, minuman, siapa sih namanya orang hidup butuh makan, butuh minum gitu kan.
itu mulai dari frozen food sampai makanan matang, makanan jadi, minuman, dari minuman yang tadinya itu aja sampai ada yang bentuknya literan, itu kayak pasti udah dicoba sama banyak orang dan itu worth it banget buat dicoba karena orang-orang pasti nggak bakal mikir sampai berkali-kali buat beli karena kan itu makanan dan minuman gitu kan, kayak benda yang gampang habis gitu, nggak kayak yang lain. Jadi itu worth it banget buat dicoba karena pertama modalnya juga nggak gede-gede banget kok, maksudnya kayak contoh kayak bikinnya kayak tau nggak sih keripik beling gitu, itu itu modalnya dikit banget kan, maksudnya cuma dari tepung tapioka kayak gitu-gitu dan itu bisa omsetnya bisa gede banget kayak didapat asal giat gitu. Terus yang kedua itu fashion itu kayak ya baju, celana, thrift shop, ya nggak sih? Thrift shop tuh sekarang lagi hype banget. Baju-baju second, baju-baju thrifting itu lagi hype banget sekarang karena apalagi kita tuh nggak bisa pergi kemana-mana kan, jadi kita cuma ngandelin online shop, Instagram, sosial media. Dan menurut gue baju fashion itu salah satu yang maksudnya kalau misalnya di foto tuh keren banget gitu dan orang-orang tuh banyak yang berubah fashionnya selama pandemi karena banyak banget barang-barang baru dan barang-barang yang keren-keren gitu yang lucu-lucu kayak perintilan-perintilan semacam orang-orang yang jarang pakai bucket hat jadi pakai bucket hat. Terus ada yang namanya kayak baju-baju tie-dye itu tuh yang DIY gitu kan. Terus habis itu juga masker tuh juga jadi salah satu fashion yang bener-bener jadi salah satu yang harus dipakai gitu kan kemana-mana selain buat protokol kesehatan, buat ngejaga jarak sama orang lain, itu juga bisa karena kalau misalnya masker lo keren juga fashion lo bakal keren gitu kan, matching dari atas sampai bawah. Jadi itu salah satu yang worth it juga, kayak bisa dimulai dengan jualan kaos-kaos biasa gitu, kaos-kaos oversize tuh zaman-zaman sekarang street style gitu kan, keren-keren. Terus setelah itu ada juga produk perawatan, mau wajah, kulit, badan dari atas sampai bawah, rambut, itu kayak sekarang juga lagi hype banget gara-gara kita tuh yang namanya di rumah doang, masa nanti kalau misalnya corona udah kelar nggak glow up gitu kan istilahnya. Zaman sekarang bilangnya kayak gue mau glow up dan bisa banget itu dengan skincarean, maskeran, scrub, belajar make up tuh. Wah, agak nggak ada nih ya, agak nggak ada briefing tadi. Pantes sebagai contoh. Ya, dari masker organik tuh yang murah-murah juga banyak banget. Itu salah satu jalan buat kalian yang mau buka usaha. Itu juga banyak banget kan sekarang reseller gitu yang bisa kalian coba. Yang modalnya juga nggak baik-baik banget, tapi kalau misalnya untung dan laku tuh bisa ngaruh banget gitu, lumayan buat jajan buat kalian para pemuda-pemuda. Terus juga ada Netflix atau Spotify Premium gitu. Karena pasti kalau di rumah tuh gabut nggak sih? Kayak kalian bingung mau ngapain. Terus pasti pengen nonton kan. Nah kalau nonton kan maksudnya nggak boleh tuh sebenarnya nonton di film-film yang udah sembarangan link-link sembarangan bajakan. Iya bajakan itu tuh nggak boleh. Karena kasihan dong yang udah ngebuat filmnya, masa dia nggak dapet duit gitu kan dengan kalian nonton bajakan. Kita tuh harus mendukung film-film di seluruh dunia ini, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya, dengan make Netflix atau app yang udah jelas gitu loh kan. Terus kalian juga pasti di rumah gabut dong, pasti pengen dengerin lagu gitu kan. Terus kalian juga nggak mau tuh yang kayak lagi dengerin lagu tiba-tiba ada iklan-iklan tuh yang kayak di underground. Terus ada apa tuh, siapa tuh yang namanya gue bingung, gue lupa, pokoknya underground yang gue ingat. Daripada dengerin Bambang ngomong begitu kan, mendingan kalian beli langsung yang premium, nggak ada iklan-iklan gitu. Terus juga ada jasa nulis atau ngetik nih, pasti buat kalian itu pasti pada mager kan untuk kerjain tugas. Ini sebenarnya nggak baik, tapi kayak ya udah gitu, ini peluang bisnis. Kalau tugasnya kayak gini sih nggak apa-apa, seru kan. Perbanyak aja Bu Sri ya, ini seru banget Bu bikin podcast. Iya, seru banget.
kalau misalnya kalian tuh yang kado, aduh, nulis capek banget nih, atau kalian malas banget ngetik gitu kan, kalian bisa aja minta tolong gitu ketikin di jasa tulis atau ketik, tapi bayar, jangan gratis, nggak tahu diri harus bayar, oke? Itu sih. Nah itu yang paling penting. Kalau misalnya ada teman kalian jualan, ada teman kalian yang udah berusaha buat buka usaha, itu tolong banget dihargain effortnya dia, duit dia, modal dia yang keluar. Jangan minta harga temen, jangan minta diskon, karena dia tuh juga pakai duit dia gitu loh. Dia modal, dia usaha karena dia pengen untung, bukan karena dia pengen bagi-bagi ke temennya. Itu namanya sedekah kalau kayak gitu. Ya, Nanti juga iya. dia kalau udah sukses bakal giveaway guys. Tenang aja, tenang. Ya kali dapat iPhone nanti kan ya. Oh, parah. Iya. Nah, dari 5 tadi itu pasti ada banget kan yang narik perhatian kalian, itu bisa banget dicoba karena gue pribadi juga pengen banget bikin usaha sendiri supaya bisa membantu perekonomian dompet pelajarku ini. Betul. Nah, buat kalian nonton pokoknya semoga berhasil dan nggak ngomong doang gitu, semoga kali kita bisa collab gitu kan, Ca, beneran bikin usaha. Benar. Tungguin aja. Amin. Semoga kalian juga yang dengerin, yang nonton ini bisa langsung kayak abisnya langsung ke influence gitu. Oh kayaknya ini enak deh bikin ini, atau kayak tadi kayak yang modalnya murah-murah, kayak mulai dari jasa tulis atau jasa ketik tuh kalian yang rajin, terus habis itu yang suka masak, yang bikin cookies segala macam, terus yang suka bikin minuman-minuman, dalgona coffee segala macam, kopi-kopian, itu bisa aja tuh langsung bikin usaha-usaha yang bisa ya at least kalian Gambar-gambar gitu ya kan. betul. Itu kayak jadi nambah uang iya, terus kalian nyalurin hobi kalian juga iya gitu. Jadi semoga kalian terinspirasi dari video ini. Pokoknya yang positif diambil, tapi yang negatif-negatif, yang gak penting-penting cuekin aja. Ya semoga kita bisa bikin podcast. Siapa tahu nih ini viral nih kan, bikin podcast lagi nih, nanti kita undang gestar. Iya, kita undang gestar nanti. Betul banget, betul. Ya. Semangat terus, stay healthy buat semuanya yang udah nonton. Terus kalian kalau mau keluar jangan lupa pakai masker. Please banget jangan lupa pakai masker dan selalu bawa hand sanitizer karena buat kebersihan itu tuh penting guys. Apalagi lagi corona kayak gini ya. Minimalisir juga buat nongkrong-nongkrong rame-rame gitu. Karena kan siapa tahu kita nggak tahu siapa yang udah terkena virus atau belum gitu kan. Jadi hati-hati, jaga jarak. Ini nih kita sekalian bantu teman-teman kita nih, ada beberapa online shop dari anak-anak 38 yang bikin usaha-usaha kecil, terus baru mulai usaha, itu kalian bisa banget cek nih. Pokoknya di sini-sini nih, nanti di layar-layar sini, itu dicek aja di Instagramnya mereka jualan apa aja, itu pokoknya pasti kualitasnya bagus-bagus, karena anak 38 itu pokoknya nggak mungkin nipu. Pokoknya dan sekian dari kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share. Jangan lupa kali aja nanti kita buat ngotak episode 2. Jadi ya udah pantengin aja di sini, oke? Okay? Pantengin aja account ini. Bye. Thank you. Tutup Cak kameranya, Cak. Bisa gimana sih ulang? Bye.